virus hacker yang sangat canggih. Pada beberapa minggu yang lalu channel saya dihack atau dibajak ataupun dicuri orang ya, dan baru beberapa hari ini bisa kembali lagi ya. Sudah ada 2 channel saya dihapus, ada 6 email saya ditangguhkan, tidak bisa login ke YouTube ya, karena pelanggaran yang sama. Virus yang ada di komputer saya gara-gara aplikasi bajakan ya, sangatlah tangguh ya. Saya punya komputer itu sulit untuk diinstal ulang, padahal saya menggunakan Windows yang ori ya, yang original. Oke, untuk masalah komputer nanti akan saya bahas di video yang lain ya. Bagaimana cara saya mengembalikan channel saya? Mungkin pengalaman saya ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman sekalian. Mohon maaf, mungkin ini videonya agak panjang. Oke, kita sudah masuk ke desktop ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu di sini. Di sini satu email ada 3 channel ya. Kita lihat ya. Nah, di sini ada 3 channel ya dalam satu email. Yang kena pelanggaran yang dihapus sama YouTube itu yang ini ya. Namun semuanya terdampak ya. Jadi semua channel ini tidak bisa diakses. Makanya sekarang setelah saya bisa akses kembali channel ini, sudah saya pindahkan ke email lain ya. Ini juga sudah saya pindahkan ke email lain. Yang ini sudah saya tidak dipindahkan ke email lain ya. Masih tetap di sini, tapi pemiliknya sudah saya tambahkan seperti itu ya, di email lain ya. Di email lain yang saya juga punya ya. Saya juga setting menjadi pemiliknya ya. Seperti itu. Jadi suatu saat nanti ini setelah 7 hari ini akan hilang dari sini ya. Ini juga akan hilang karena nanti akan dihapus di email yang satunya ya. Jadi dalam satu email itu satu channel ya, satu email satu channel seperti itu ya. Nah, namun kita tidak akan membahas hal itu ya, karena kita di sini fokusnya pada proses pengembalian atau memperbaiki channel yang dihapus atau dibanet ataupun ditangguhkan ya. Di sini kita akan masuk ke email dulu. Jadi buat teman-teman yang mengalami masalah yang sama dengan saya, channelnya dibanet atau dihapus gara-gara pelanggaran yang tidak dilakukan oleh kita sendiri atau dilakukan oleh orang lain yang mengakses akun kita tanpa izin ya, seperti hacker dan sebagainya. Di sini ada laporan ya, bahwa channel Anda sudah dihapus ya. Ini ya, kami telah meninjau konten Anda dan menemukan beberapa pelanggaran serius atau berulang terhadap kebijakan terkait spam, praktik penipuan dan scam seperti itu ya. Jadi pelanggarannya itu spam, praktik penipuan dan scam ya. Itu tidak saya lakukan, yaitu yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang mencuri channel saya, seperti itu ya. Ini adalah banding pertama saya yang ditolak ya. Untuk mengajukan banding, silakan ajukan banding di sini ya, dan ikuti saja formulirnya.
Apa saja yang perlu diisi, silakan diisi ya. Buat teman-teman yang channelnya dihapus, kalau teman-teman tidak merasa bersalah, tidak melakukan pelanggaran, tidak merasa melakukan pelanggaran, jangan ragu-ragu untuk mengajukan banding di sini ya. Dan ceritakan masalahnya dengan baik ya. Oke, seterusnya setelah melakukan banding saya ditolak ya. Di sini saya juga menghubungi melalui, kalau nggak salah ini support ya, bantuan itu ya, mengirim di bantuan. Balasnya seperti ini. Terima kasih telah menghubungi kami sehubungan dengan pemulihan akses akun Google Anda. Google akan meninjau banding Anda sesegera mungkin. Sesegera mungkin, biasanya perlu waktu 2 hari kerja untuk meninjau permintaan, tetapi terkadang ada yang lebih lama, seperti itu ya. Anda dapat mendownload data Anda dari beberapa layanan Google untuk memulai login ke akun Anda. Jadi saya di sini mendownload ya beberapa informasi, mungkin bisa membantu. Di sini saya mendownload ya dari akun saya yang dibajak itu, karena emailnya masih bisa saya pakai ya, masih bisa diakses. Saya mendownload di sini ya. Jadi saya mendownload beberapa informasi tentang channel YouTube saya ya. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya sebelum melakukan laporan kembali, seperti itu ya. Terus saya melakukan laporan kembali atau mengajukan kembali di sini ya. Saya mengajukan dan saya menceritakan bahwa pelanggaran yang dilakukan di channel saya itu bukan saya yang melakukan, melainkan hacker atau orang lain ya. Saya mengirim email ke ini ya, ke ytpartnersupport@google.com ya. Ini layanan Google yang lama, YouTube yang lama ya, tapi masih bisa dipakai ya. Di sini kita coba satu persatu ya. Di sini adalah balasannya ya. Saya mengerti Anda mengapa kendala di mana channel Anda diretas, karena saya sudah memberikan laporan ya bahwa channel saya itu diretas atau dihack ataupun dibajak ya. Jadi di sini ada balasannya. Maka dari itu, untuk kendala yang Anda hadapi ini, mohon untuk konfirmasi alamat email Anda yang dapat dihubungi agar kami dapat membantu Anda lebih lanjut lagi. Terima kasih. Salam Willy, tim YouTube Google. Oke, seterusnya saya memberikan email ya. Jadi saya memberikan alamat email Google ya, Gmail. Saya membuat baru, lalu saya kasih ya. Dan ini balasannya ya. Sebelumnya terima kasih atas konfirmasi alamat email yang bisa dihubungi. Untuk kendala ini, jika yakin akun Anda telah disusupi, segera kirimkan formulir ini, lengkapi formulir tersebut sekarang agar kami dapat langsung bertindak untuk mencegah hilangnya akses akun Anda ke dukungan tim kami, seperti itu ya. Kami akan menggunakan informasi ini untuk mulai penyelidikan. Nah, jadi dikasih formulir ya untuk diisi, seperti itu. Formulirnya seperti ini ya, akan saya tunjukkan ke teman-teman.
sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Apakah Anda telah memperbarui sandi? Nah, di sini ya kalau sudah memperbarui ya silakan pilih ya. Terus namanya, nama lengkap, belakang dan emailnya ya. Nah, ini yang penting ya, ID channelnya. ID channelnya akan ditanya di sini ya. Jadi teman-teman catat ID channelnya ya. Kalau misalnya teman-teman masih belum terkena seperti ini, mungkin ID channel ini tidak penting ya. Jadi untuk antisipasi buat pelajaran saja ya, ini ke depannya ID channelnya dicatat mulai sekarang ya. Terus kapan channel Anda dibuat? Nah, ini juga penting ya untuk dicatat karena ini ditanyakan kalau ada masalah ya. Jadi sebagai pelajaran biar teman-teman tidak seribet saya ya, teman-teman catat kapan channel Anda dibuat itu dicatat tanggalnya ya. Terus ID-nya dicatat biar kalau ada masalah tinggal ngasih informasinya saja biar cepat seperti itu ya. Terus alamat email utama yang terkait dengan login channel YouTube Anda. Jadi emailnya dipasang di sini ya atau ditulis di sini. Selanjutnya apakah saat ini Anda dapat melakukan login atau memiliki akses menggunakan alamat email di atas ya. Di sini ada dua jawaban ya, iya atau tidak ya. Karena saya masih memiliki akses, masih bisa login ke email tersebut, saya jawab iya di sini ya. Terus kategori di sini, kategori channelnya akan ditanya. Nah, di sini teman-teman bisa jawab ya sesuai dengan kategori channelnya ya. Kalau channelnya masak ya jawab masak, channel vlog ya bisa vlogging. Atau channel game ya bisa memilih channel game, tergantung pokoknya disesuaikan dengan channel teman-teman yang bermasalah tersebut. Terus apakah Anda pemilik konten dengan akses sistem pengelolaan konten? Nah, ini maksudnya konten yang dikelola bareng ya sama teman-teman atau sama tim dan sebagainya. Karena di sini saya menggunakan channel ini secara pribadi atau satu orang saja, jadi di sini saya pilih tidak ya. Jadi kalau teman-teman channelnya yang bermasalah dikelola oleh beberapa orang, misalnya teman-temannya juga bisa mengakses ya, di sini diinformasikan ya. Nanti akan ditanya alamat email yang bisa mengakses itu siapa saja, seperti itu. Alamat emailnya dicantumkan nanti. Oke, lanjut. Apakah Anda ingat ID video dari video terakhir yang diupload? Nah, ini ya. Kalau teman-teman ingat ID terakhir yang diupload, silakan dijawab iya ya. Kalau tidak ya tidak, seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Mungkin ini agak lama ya penjelasannya, tapi kalau tidak dijelaskan secara rinci mungkin teman-teman tidak akan paham ya. Oke, lanjut ya. Apakah ada video baru di channel Anda yang tidak Anda upload sendiri? Nah, di sini saya jawab iya. Nah, karena di channel saya yang dihapus itu ada beberapa video baru ya yang tidak saya upload, tapi diupload sama orang lain, yaitu hacker tersebut ya, yang mencuri channel saya itu mengupload beberapa video dan videonya itu melanggar kebijakan ya, yang tadi itu termasuk spam, scam dan penipuan seperti itu ya. Jadi sini saya jawab ya. Nah, kalau misalnya menjawab ya, di sini akan ditanya. Nah,
Jadi di sini harap dimasukkan ID videonya yang diupload oleh orang lain tersebut. Ya, di sini pasang saja misalnya 3 video ya, itu ID videonya ditaruh di sini ya, dipisahkan dengan koma ya. Oke, terus selanjutnya, apakah Anda melihat perubahan lain pada channel Anda? Karena tidak ada perubahan, saya jawab tidak ya. Apakah Anda telah menetapkan alamat email pemulihan atau nomor telepon? Di sini saya masukkan alamat email ya, email pemulihan saya. Terus, apakah channel Anda saat ini terkait dengan akun bisnis tertentu? Karena channel saya tidak terkait dengan bisnis apapun. Sini saya jawab tidak. Detail tentang AdSense ya. Apakah channel Anda tertaut dengan akun AdSense? Saya jawab tidak, karena yang dihapus itu bukan channel yang ini ya. Channel yang ini memang sudah dimonetisasi ya, sudah terhubung ke AdSense ya. Tapi yang dihapus itu adalah channel yang ini ya, yang inspirasi itu. Tapi satu email dengan yang ini ya, dengan channel ini ya. Jadi ketika yang ini dihapus, lainnya juga tidak bisa diakses seperti itu. Jadi kalau misalnya ini tidak kembali, ya hilanglah semua channel saya itu ya. Oke, lanjut ya. Jadi di sini saya jawab tidak ya, karena itu channel masih baru saya bikin, hanya beberapa minggu saja. Jadi belum tentu saja belum bisa dimonetisasi ya, seperti itu ya. Jadi jawabannya tidak, di sini tidak terhubung ke AdSense. Apakah AdSense Anda tertaut ke jaringan multi channel atau MCN? Saya jawab tidak di sini. Info lebih lanjut terkait perangkat lokasi yang digunakan untuk mengakses atau menjalankan channel. Perangkat apa yang biasanya Anda gunakan untuk login atau menjalankan channel? Ya, di sini karena saya menggunakan 2 perangkat ya. Yang pertama itu saya di sini tulis komputer dan handphone ya, karena saya menggunakan handphone dan komputer. Apakah Anda pernah login ke channel dari perangkat yang berbeda dalam 6 bulan terakhir? Saya jawab tidak, karena tidak pernah menggunakan perangkat lain mengakses channel saya. Nah, di sini ditanyakan apa alamat email Anda. Jadi di sini kita tulis ya. Sorry. Apa alamat IP Anda ya? Jadi di sini saya tulis alamat IP komputer saya. Kalau teman-teman menggunakan HP, silakan tulis alamat email HP-nya ya. Kalau tidak tahu dengan alamat IP teman-teman, bisa mengklik ini ya, link yang sudah disediakan ini. Ketika ini diklik, maka alamat IP yang teman-teman pakai itu akan muncul ya di sana. Lalu ditulis di sini, oke? Di negara atau wilayah mana Anda mendaftarkan channel? Tentu saja ya di Indonesia. Jadi pilih Indonesia. Di lokasi mana Anda biasanya login menjalankan channel atau menjalankan channel ya? Ya, saya di sini memasukkan alamat saya ya, alamat detail ya, dari kota, terus kecamatan, provinsi, dan negara ya, dimasukkan semua. Apakah Anda saat ini berada di lokasi yang sama dengan tempat Anda biasanya login? Ya, saya jawab iya ya. Apakah Anda mengakses atau login ke channel dari lokasi atau perangkat yang berbeda dalam 6 bulan? Saya jawab tidak ya, tidak lagi ya.
Di sini dia akan meminta untuk menceritakan tentang insiden pembajakan yang Anda alami ya. Kapan menurut Anda peretasan tersebut terjadi? Jadi saya di sini kira-kira saja ya. Di saat saya menyadari akun saya itu ada yang mengakses, nah itu tanggal tersebut itu saya masukkan ya. Itu kira-kira saja ya. Terus apakah Anda memberikan akses atau membagikan channel Sandi channel atau akun Google Anda kepada orang lain? Tentu saja saya jawab tidak ya. Apakah Anda mengajukan VPN? Apakah Anda menggunakan VPN atau aplikasi browser untuk login ke channel dan akun atau akun ya? Saya jawab tidak di sini ya. Karena saya tidak pernah menggunakan VPN. Apakah Anda mendapatkan email atau mengklik link apapun untuk sponsor channel atau permintaan iklan? Di sini saya jawab tidak ya, karena saya tidak pernah mendapatkan itu. Apakah Anda baru-baru ini mendownload software yang disediakan oleh brand atau sponsor? Saya jawab tidak ini, karena yang saya download itu bukan dari brand atau sponsor ya. Nah, saya mendownload di internet saja aplikasi yang membuat komputer saya dan handphone saya itu terkena virus seperti itu ya. Di bawah ini berikan detail selengkapnya tentang bagaimana Anda bisa dibaca. Jadi di sini saya menceritakan ya secara detail bahwa saya menginstal sebuah software yang saya download di internet. Terus setelah diinstal ada keanehan-keanehan muncul di komputer saya. Terus pada email saya juga ada keanehan. Jadi saya ceritakan semuanya. Setelah itu saya men-screenshot channel saya ya, channel yang bermasalah itu saya screenshot, lalu saya kirim ya, karena di sini diminta ya untuk lampirkan screenshot atau file lain untuk info tambahan ya. Setelah selesai klik saya mengizinkan, centang di sini ya, lalu kirim. Nah, setelah terkirim tidak butuh beberapa jam ya, jadi ini cepat ya, tidak butuh berhari-hari, ini dalam hitungan jam saja ini sudah dapat jawaban ya. Hai Belumbungan, saya memahami bahwa akses channel ini sangat penting bagi Anda. Oleh karena itu saya akan mencoba membantu Anda. Tim pakar kami sudah melakukan segala usaha untuk memulihkan channel Anda. Dengan ini kami informasikan hasil dan juga langkah yang perlu Anda lakukan. Hasilnya seperti ini ya. Penangguhan pada channel sekarang telah diselesaikan. Terus yang kedua, channel sekarang aktif dan berjalan. Yang ketiga itu, harap hapus video yang diunggah pembajak untuk mencegah penangguhan atau hukuman berikutnya pada channel Anda. Sekiranya Anda masih mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami kembali. Salam dari Stephen. Ini Stephen ya yang membalas terakhirnya ya. Jadi mulai hari itu tanggal 26 2023 ya, bulan 10. Jadi tanggal 26 ya. Channel saya sudah aktif kembali ya. Dan perlu saya informasikan buat teman-teman ya, jika teman-teman punya channel yang dihapus dan teman-teman tidak mengerti kenapa dihapus atau tidak merasa mempunyai kesalahan, jangan ragu-ragu untuk melakukan banding ya. Caranya klik di sini ya. Ini ada ajukan banding. Klik di sini ya untuk mengajukan banding dan isi formulir permohonan banding selengkap mungkin ya.
termasuk URL channelnya ya. Saya semuanya menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi teknologi yang digunakan Google itu perangkatnya sudah canggih banget ya. Jadi Google dan YouTube itu sudah paham betul bahasa Indonesia seperti itu ya. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan bahasa Inggris ya, biar tidak ribet, pakai bahasa Indonesia saja seperti yang saya lakukan ini ya. Saya menghubungi pihak YouTube itu dengan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Inggris ya. Ini saya menggunakan bahasa Indonesia ya, yang ini ya. Ini kiriman saya dan ini jawabannya. Nah, seperti itu ya. Jadi menggunakan bahasa Indonesia saja sudah cukup gitu ya. Yang paling penting itu teman-teman siapkan datanya yang betul ya. Channel yang nggak hapus atau dicuri orang itu pasti kembali kalau teman-teman memasukkan data yang betul seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.